Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang sering membicarakan tentang ulama. Terutama yang ditanya tentang siapakah yang dimaksud dengan ulama su. Ulama yang buruk. Ulama yang jahat. Dan ini dijawab oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Di dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Bahwa ulama su mereka adalah yang menjadikan tujuan dakwahnya, tujuannya di dalam menuntut ilmu adalah mencari kesenangan dunia agar mendapatkan kedudukan di hati pengikut dan jamaahnya. Itulah ulama su. Sedangkan Nabi SAW telah bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'urfal jannati yaumal qiyamah." Sesungguhnya, kata Nabi SAW, barang siapa yang menuntut ilmu, yang harusnya ini adalah ilmu agama, yang semestinya tujuannya adalah mencari ridhonya Allah SWT. Untuk melihat wajah Allah SWT kelak di surga. Dan dia tidak menuntut ilmu itu kecuali dengan untuk mendapatkan sebagian dari kesenangan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Subhanallah, menuntut ilmu adalah ibadah yang paling mulia. Namun ketika seseorang belajar agama, dengan motivasi yang lain selain Allah, selain melihat wajahnya, mencari ridhonya, maka dia akan menjadi penjahat yang paling jahat. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, beliau sampai menyatakan bahwa ulama su ini ketika di masa dia belajar agama, semakin dia memiliki niat yang buruk, semakin dia ingin mencari dunia dengan ilmu yang dia pelajarinya, maka ibarat perumpamaan tentang ulama su ini sama seperti seorang perampok yang semakin dia belajar agama, semakin dipersenjatai dengan senjata yang lebih canggih dan yang lebih hebat. Semakin level kealimannya tinggi, semakin dia memiliki senjata-senjata yang canggih untuk merampok harta manusia, untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia yang ingin dia raih. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama aw yumariya bihi sufaha aw yusrifa bihi wujuhan nasi ilaihi fahuwa finnar." Barang siapa yang menuntut suatu ilmu tujuannya untuk membanggakan dirinya di hadapan para ulama, tujuannya adalah supaya menunjukkan dia orang pintar dan membodoh-bodohkan orang awam, tujuannya adalah supaya manusia melihat kepada dirinya, nih orang alim dan orang pintar, maka kata Nabi SAW bahwa orang itu di dalam api neraka. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima satu niat apapun untuk menuntut ilmu kecuali niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Niat yang lain tertolak. Ini di antara hal yang paling mendasar dari siapakah ulama su dan bukan ulama su. Apa motivasi dakwahnya? Karena apa dan karena siapa? Jika dia ridha karena Allah di dalam menuntut ilmu dan beragama, maka akan terlihat dari bagaimana dia beragama. Bagaimana seorang yang ikhlas dalam beragama, yang melakukan beragamanya karena Allah? Pertama, motivasi utamanya adalah ikhlas karena Allah. Kedua, mengikuti Rasulullah SAW. Dia tahu bahwa kebenaran satu-satunya adalah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah agama yang benar. Maka dia tidak akan mengajak manusia kepada organisasi A, B, C, mazhab ini, manhaj ini dan itu, tidak mengajak kepada warna-warni yang beragam di dalam beragama. Namun mereka mengajak manusia, bahkan bukan pula untuk mengajak cintai diriku gurumu, cintai ustadzmu dan yang lain sebagainya, bukan ke arah sana. Tapi sembahlah Allah dengan benar. Ikutilah Rasulullah SAW dengan benar. Itu di antara ciri ulama yang hak. Ulama alim Rabbani yang mengajak kepada manusia untuk masuk ke dalam agamanya Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara ciri yang lain dari ulama yang dikenal dengan ulama su adalah mereka yang bergegas di dalam berfatwa. Seperti gendang yang setiap ada sesuatu dia cepat menabuh, cepat berbunyi. Sedangkan dia tidak ta'anni, tidak berhati-hati, tidak tathabbut, tidak tabayyun dan bergegas berkomentar. Sedangkan
innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Bahwa pendengaran, penglihatan dan hati semuanya bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan bertanya kepada kita, kenapa kita berfatwa seperti ini? Kenapa kita berpendapat seperti itu dan lain sebagainya? Ketika seseorang berpendapat dengan hawa nafsunya, maka dia adalah di antara ciri dari ulama su. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menyampaikan bagaimana sebagian salafun saleh terdahulu, mereka ketika ditanya tentang satu agama, tentang satu permasalahan agama, mereka mengatakan, jangan tanya saya, tanya si fulan, tanya si fulan, tanya si fulan. Sampai kembali kepada yang pertama yang ditanya. Sampai Abdurrahman bin Abu Layla rahimahullah, beliau sampai mengatakan, di masjid ini saya bertemu dengan 120 orang sahabat Rasulullah SAW. Siapa? 120 orang sahabat Rasulullah SAW. Setiap mereka ditanya tentang sesuatu yang lain, tentang suatu fatwa, ya mereka menunjuk kepada yang lain. Tanya si fulan, tanya si fulan, tanya si fulan. Mereka berharap bukan dirinya yang menjawab, tapi mengharap saudaranya sesama sahabat Rasulullah SAW sampai kembali kepada diri mereka sendiri, kepada orang yang pertama. Dan ikhwatal iman. Kemudian Abdurrahman bin Abi Layla mengatakan, namun apa yang terjadi saat ini? Berapa banyak orang yang mengaku dirinya berilmu. Dengan gampangnya dia menjawab pertanyaan-pertanyaan, permasalahan-permasalahan besar. Yang bahkan menyangkut keamanan sebuah negara, pertumpahan darah, dan yang semisalnya. Sedangkan masalah-masalah itu, jika ditanyakan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Umar akan mengumpulkan ashabul badar, para sahabat yang ikut perang Badar, agar mereka memberikan jawaban yang tepat. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara ciri dari ulama yang hak, yang membedakan mereka dari ulama su, adalah mereka berusaha memperbaiki amal ibadah mereka. Jangan sampai amal ini rusak dengan kotoran-kotoran hati. Karena nambah amal itu mudah. Tapi menjaga agar amal itu diterima oleh Allah. Dijaga keikhlasannya. Dijaga agar tidak muncul rasa riya, ujub dan sum'ah di dalam hati. Ini adalah permasalahan yang paling berat. Sampai Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, sampai beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an ma'alajtu ala niyati. Tidaklah aku memperbaiki sesuatu yang lebih berat ketimbang aku memperbaiki niat yang ada di dalam hati. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara ciri yang membedakan ulama yang benar dibandingkan dengan ulama yang su adalah berusaha memahami apa hikmah di balik amalan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Walaupun hikmah terbesar di dalam setiap amalan adalah ibadah. Hikmah terbesar adalah ibadah, agar kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita tidak bisa menemukan rahasia dan hikmah di balik sebuah ibadah, bukan berarti kita meninggalkan ibadah itu. Kita tetap beribadah, tetap kita berjalan, tetap kita melakukannya dengan penuh keyakinan bahwa aku lakukan ini adalah sebagai bentuk penghambaan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab.